mindset pemikiran negatif dapat berakibat menjadi doa. Sesungguhnya apa yang kita pikirkan akan menjadi doa kita. Itu sama halnya dengan energi vibrasi yang tanpa sadar membuat doa kepada alam semesta. Kita mungkin emang gak pernah tahu gimana cara pikiran kita bekerja dan menyaluri menjadi doa. Tapi Allah Maha tahu dan Allah Maha besar. Dan mungkin kalian orang-orang muslim udah gak asing lagi sama Al-Quran surat Ar-Rum ayat 60 yang kira-kira kurang lebih artinya seperti ini. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah ialah benar. Ya, aku tahu tuh memang benar adanya. Karena semakin kita yakin dan semakin kita percaya bahwa apapun semua yang Allah janjikan adalah benar, kita akan semakin cepat bertemu dengan keajaiban. Kita gak perlu tahu gimana caranya, gimana cara Allah ngabulin doa-doa kita gak perlu tahu. Kita hanya cukup yakin, kita hanya cukup pasrah bahwa Allah benar-benar ngabulin doa kita. Kita hanya perlu mengangkat tangan kita yang tinggi seperti ini sambil memohon kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sangat gak tega melihat hambanya sampai mengemis dan memohon seperti itu. Aku baru dengar tadi di ceramah Ustadz Novel Alaidrus seperti itu. Dan aku juga pernah dengar dari salah satu Ustadz, Hanan Ataki. Nanti videonya aku kasih di description box linknya. Kayak gini ceramahnya, salah satu ceramahnya ia menjelaskan kalau kita yakin, kita percaya akan adanya keajaiban, disitulah kita akan benar-benar bertemu dengan keajaiban. Beliau bilang, kenapa kita gak pernah bertemu dengan keajaiban? Karena kita gak pernah percaya adanya keajaiban. Karena kita gak pernah yakin kalau keajaiban itu benar-benar ada, kalau keajaiban itu akan datang. Beliau bilang, sekecil apapun keraguan kita di hati kita, itu yang membuat doa kita sulit terkabul. Walaupun itu hanya setitik keraguan, dan yang tahu keraguan di hati kita hanyalah kita sendiri. Kita mungkin bisa bilang sama orang, oh iya, saya percaya, saya yakin kalau keajaiban itu ada, kalau keajaiban itu akan datang, kalau Allah bakal ngabulin semua yang hamba saya ucapkan. Tapi sejujurnya di hati kita yang paling kecil, di hati nurani kita yang sangat dalam, kita masih ada keraguan sekecil pun, dan itu menghambat datangnya keajaiban dari Allah. Walaupun hanya seperti setitik pena hitam di kertas, tapi itu benar-benar menghambat datangnya keajaiban. Kenapa orang-orang gak pernah bisa melihat keajaiban dari Allah? Karena mereka hanya percaya hal-hal ilmiah. Itu yang aku dapatkan dari Ustadz Hanan Ataki, yang aku pelajari dari ceramah beliau, yang linknya akan aku kasih di description box. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya kalau apa yang kita yakini, apa yang kita doain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar akan dikabulin. Mungkin bukan hanya aku, tapi mungkin juga dari sebagian orang-orang pasti mikir, gimana caranya Allah ngabulin doa kita. Aku pernah dengar satu kata orito dari salah satu teman aku dari Telegram.
Telegramnya tentang sholawat gitu, tentang grup sholawatan, dan kita di situ bareng-bareng sholawatan. Terus juga kita di situ sama-sama sholawatan bareng, terus mengaminkan doa bareng-bareng, ngasih motivasi dan semangat, dan kita sama-sama bareng-bareng pokoknya sholawatan buat yang baik-baik di situ. Beliau pernah bilang, aku lupa namanya soalnya tuh udah agak lama sih, di Telegram aku yang satunya. Beliau pernah bilang, kita nggak perlu tahu gimana cara Allah ngabulin doa-doa kita. Kita hanya cukup yakin, kita pasrah, dan kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu cari tahu gimana caranya Allah ngabulin doa-doa kita. Karena Allah itu sebenarnya sudah mengabulkan doa kita, tetapi hanya kitanya saja yang nggak tahu. Allah sudah mengabulkan doa-doa kita seperti apa yang kita mau, tapi kita hanya nggak tahu kapan itu terjadi. Tadi aku juga sempat melihat ceramah Ustadz Nafil Alaidrus itu. Beliau bilang, oh ya maaf kalau salah, karena aku lupa tadi namanya siapa. Soalnya tadi aku ngeliatnya buru-buru, soalnya sambil ngepel rumah gitu, sambil bersih-bersih, kan tadi ibu lagi pergi, terus aku yang bebenah rumah, jadi aku gak sempat ngeliat nama beliau. Pokoknya yang aku dengar, beliau tadi ceramah bilang, Allah sebenarnya sudah mengabuli doa-doa kita, hanya kitanya saja yang gak tahu kapan terjadinya. Jadi jangan berkecil hati kalau doa-doa kita tuh sebenarnya nggak dikabulin. Kita harus berbaik sangka sama Allah kalau doa-doa kita akan dikabuli dan akan dijabah semuanya dalam waktu yang tepat dan kondisi yang telah Allah tetapi. Karena Allah mau di saat kita udah benar-benar ikhlas dan di saat kita udah benar-benar sabar, maka di situ akan datang keajaiban. Nah, dari situ kita juga bisa belajar dari kisahnya Nabi Musa alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya waktu itu beliau pernah berdoa ingin sekali Fir'aun dihilangkan dan para pengikutnya dan juga hartanya semua lenyap. Dan dari situ Allah nggak langsung ngabulin doa Nabi Musa, tapi malah diberi tambah kejayaan, tambah kesenangan. Namun setelah sekian lama, setelah 40 tahun tepatnya, Allah baru mengabuli doa Nabi Musa. Semuanya, Fir'aun dan juga para pengikutnya, hartanya semua hilang. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa Allah itu sebenarnya sudah mengabuli semua doa-doa kita. Hanya kitanya saja yang nggak tahu kapan terjadinya, dan kita juga nggak perlu tahu, kita nggak perlu pusing-pusing, kita nggak perlu nyari-nyari tahu lagi kapan akan terjadi doa kita, kapan akan dikabuli. Karena semakin kita mencari tahu, semakin kita banyak bertanya, semakin kita banyak berpikir, kita malah semakin netting, kita malah semakin overthinking, kita malah semakin masa sih doa gue bisa kabul kayak gitu kan, masa sih kita bakalan diijabah, padahal itu tuh nggak mungkin, kayak mustahil banget. Emang bisa apa doa gue yang mustahil kayak gitu diijabah? Allah maha besar dan Allah maha segalanya. Allah bisa memampukan apapun yang menurut kita nggak mampu, karena Allah memiliki sifat Al-Mujib, yang maha pengabul doa. Dan bila Allah sudah berkata jadilah, maka jadilah. Seperti yang tertera dalam surat Yasin ayat 82, yang kurang lebih bunyinya, innama amruhu
iza aroda syai'an ayakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya bila aku sudah berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kita nggak perlu banyak nanya, kita nggak perlu banyak berpikir gimana caranya. Semakin kita banyak berpikir, semakin kita ragu dan kita semakin pesimis, kita semakin gak yakin bahwa sesuatu itu akan terjadi. Semakin kita gak mau melakukan hal-hal yang sebenarnya baik, yang sebenarnya hal-hal yang harus kita lakukan agar doa itu secepatnya terkabul. Dan kita juga harus selalu berpikir positif, kita harus selalu yakin, karena sesungguhnya apapun itu yang kita pikirkan akan menjadi nyata. Kalau kita semakin berpikir hal-hal buruk, semakin sering dampak negatif-negatif yang datang dalam hidup kita. Apa yang kita nggak inginkan malah semakin jadi nyata, karena kita takut, karena kita ngerasa kita nggak punya apa-apa dan Allah nggak akan membantu kita. Karena kita percayanya sama hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita nggak pernah ngeliat keajaiban? Karena kita percayanya kepada hal-hal ilmiah, bukan pada keajaiban. Dan di saat itulah, di saat kita hanya percaya hal-hal ilmiah, kita juga hanya akan melihat hal-hal ilmiah, bukan hal-hal yang miracle. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Allah akan ngabulin doa-doa kita. Kita harus percaya dan yakin kalau keajaiban itu pasti ada, keajaiban itu pasti datang. Ya pasti susah caranya. Gimana caranya biar apa yang kita rasakan itu benar-benar yakin 100% bahwa keajaiban itu akan datang. Gimana caranya agar kita yakin? Dan itu hanya diri kalian sendiri yang tahu. Kita harus bisa menanami dan aku selalu berpikir bahwa bunga bisa bermekaran dengan indah, tumbuh dengan indah di mana-mana karena setiap harinya diberi pupuk dan juga disirami air serta diberi sinar matahari. Itu semua adalah asupan kan? Sama halnya dengan doa. Aku selalu berpikir seperti itu setiap hari. Setiap kali aku merasa tertekan, aku merasa down, aku selalu berpikir bahwa bunga bisa indah dan tumbuh karena adanya pupuk, diberi pupuk, diberi air, diberi sinar matahari. Dan aku juga percaya hal itu. Doa akan terkabul bila ada perantaranya. Maksud perkataanku perantara ialah seperti amal, sholawatan, berzikir, wirid, ataupun mengerjakan sholat-sholat sunnah dan sunnah-sunnah lainnya seperti puasa. Jadi dari situ kita jangan berkecil hati bahwa doa-doa kita nggak akan dikabulin sama Allah. Oh iya, aku di sini ngomong kayak gini bukan karena aku ingin so tahu. Mungkin agamaku masih jauh dari kata baik. Mungkin aku emang sama manusia yang belum sempurna dan masih jauh dari kata baik. Dan aku juga masih banyak dosanya. Aku tahu itu. Tapi aku di sini hanya ingin berbagi pengalaman aku, berbagi info yang aku tahu dan yang aku dapat dan yang aku pelajari serta yang aku rasakan selama ini. Selama aku mengenal sholawat, selama aku mengenal puasa sunnah, semuanya aku menjadi lebih baik lagi. Yang aku rasa seperti itu. Jadi aku di sini hanya ingin berbagi kepada kalian apa yang aku rasakan. Bukan aku ingin ria atau aku ingin membesar-besarkan bahwa oh aku udah kayak gini. Jadi aku
ngerasa paling sok suci gitu. Enggak, aku sama sekali nggak ada pemikiran kayak gitu. Jadi di sini aku hanya pure asli pengen berbagi sama kalian apa yang aku dapatkan dari hidup aku. Karena yang aku terapin waktu itu, guru ngaji aku pernah bilang berbagi ilmu itu wajib dalam setiap umat muslim. Karena ilmu itu akan terus mengalir sampai kita udah nggak ada. Jadi kalau ilmu itu masih terus dipakai sama anak-anak murid kita atau sama siapapun itu akan menjadi pahala buat kita. Jadi dari situ aku mempunyai ilmu untuk berbagi kepada kalian. Aku ingin berbagi kebaikan. Dari situ aku pengen berbagi informasi seperti ini. Mungkin aku tahu bahwa aku bukanlah manusia yang dekat dengan kata baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku selalu ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, meskipun terkadang aku masih suka lalai. Tapi aku ingin sekali selalu dekat dengan Allah. Karena ya pasti kalian juga sama kan, kalian mendambakan surga seperti aku. Jadi dari situ ayo kita lebih semangat lagi, lebih semangat buat bisa mencapai surganya Allah. Dan kita lebih semangat lagi dalam hal-hal mengerjakan kebaikan di mata Allah. Kita gak perlu tahu gimana caranya, apakah benar yang telah kita lakukan berbuat baik, apakah itu benar menjadi pahala. Kita hanya cukup lakukan hal-hal yang baik agar hidup kita tenang dan juga doa-doa kita secepatnya dikabulin. Cukup sekian daily vlog aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, biar aku lebih semangat bikin videonya.